Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Selamat datang saya ucapkan, untuk Bapak Ibu guru yang baru pertama kali melihat video di BK Channel ini. Saya berharap dukungan dari Bapak Ibu untuk subscribe dan share channel ini, agar bisa selalu membantu Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan tugas-tugas kinerja PMM-nya. Terima kasih. Kali ini BK Channel ingin share informasi tentang bagaimana cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut kinerja di PMM-nya. Simak hingga akhir video ya. Untuk Bapak Ibu yang telah mengisi dokumen tindak lanjut dan telah disetujui dan dinilai oleh kepala sekolah, maka langkah selanjutnya adalah mengisi refleksi tindak lanjut. Jika pada bagian menu isi dokumen refleksi tindak lanjut belum terbuka, maka Bapak Ibu guru dapat meminta kepada atasan untuk menyetujui dan menilai dokumen tindak lanjut yang Bapak Ibu guru telah rencanakan. Bagi Bapak Ibu guru yang belum mengisi dokumen tindak lanjutnya, Bapak Ibu guru dapat melihat tutorialnya yang sudah disematkan pada deskripsi video ini. Langkah-langkah dalam mengisi refleksi tindak lanjut ini dengan mengisi capaian dan tantangan yang dialami setelah tindak lanjut. Berdiskusilah dengan atasan agar lebih mudah dalam mengisi formulir ini, sehingga upaya perbaikannya dapat membantu meningkatkan kinerja kita selaku guru. Tujuan dari refleksi tindak lanjut ini adalah guru menyampaikan refleksi terhadap upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan kepada atasan, dan menyepakati upaya peningkatan untuk mengatasi tantangan dalam upaya tindak lanjut. Dalam formulir ini kita mengisi dua pilihan belajar mandiri dan pilihan belajar di PMM. Di dalam mengisi formulir ini ada 4 indikator refleksi tindak lanjut. Pertama, bagian inspirasi. Kedua, adalah capaian. Ketiga, tantangan. Dan keempat, adalah upaya perbaikan. Kita akan mengisi pertanyaan dan disesuaikan dengan indikator refleksi tindak lanjutnya. Di dalam mengisi refleksi tindak lanjut ini, BK Channel telah menyiapkan referensi jawaban pertanyaan refleksi tindak lanjut ini. Bapak Ibu guru yang membutuhkan referensi jawaban tersebut dapat mengisi pada kolom komentar ya, sebutkan nama dan asalnya. Nanti saya akan kirimkan file dokumennya. Dijamin gratis kok. Untuk diingat bahwa video ini hanya untuk membantu mempermudah Bapak Ibu dalam mengisi kinerjanya, bukan untuk mengintervensi jawaban Bapak Ibu guru. BK Channel berharap Bapak Ibu guru dapat melakukan ATM. Amati, tiru, dan lakukan modifikasi atau sesuaikan dengan keadaan dan kondisi Bapak Ibu guru. Mari kita bahas bersama ya. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Indikator dari pertanyaan ini adalah inspirasi. Dari upaya tindak lanjut, saya mempelajari bagaimana upaya seorang anak bisa membentuk disiplin positif dalam dirinya tanpa paksaan. Sebagai pendidik, saya sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Pertanyaan kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas, satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Indikator pertanyaan ini adalah capaian. Saya ingin siswa melakukan disiplin positif bukan dari unsur paksaan, karena adanya keinginan mendapatkan pujian dan hadiah, melainkan murni dari dalam pola pikir dan perasaan dirinya ingin melakukannya, tanpa kendali dari luar. Dengan cara mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang, membantu murid untuk menemukan inspirasinya, membuka ruang dialog dengan murid dan menghilangkan sikap otoriter sebagai guru, dan menjadi guru yang tidak langsung memberikan hukuman. Pertanyaan ketiga, apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Indikator pertanyaan ini adalah tantangan. Pertama, waktu dan tekanan kurikulum. Terkadang ada batasan waktu yang ketat yang membatasi kemampuan untuk memperkenalkan atau mengintegrasikan praktik baru dengan baik.
Kedua, evaluasi dan umpan balik, mengukur efektivitas perubahan praktik dan menerima umpan balik adalah bagian penting dari proses perubahan. Ketiga, dukungan dari administrasi dan rekan kerja. Tanpa dukungan yang cukup dari rekan kerja, bisa menghambat kemajuan dan mengurangi motivasi pendidik untuk melakukan perubahan. Pertanyaan keempat, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Indikator pertanyaan ini adalah upaya perbaikan. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang cermat, kesabaran, dan komitmen yang kuat. Saya akan berusaha berkolaborasi dengan rekan kerja, berkomunikasi dengan peserta didik secara terbuka, dan mencari dukungan dari pimpinan sekolah, agar dapat membantu dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Di dalam mengisi pertanyaan refleksi pada bagian belajar mandiri di PMM, Bapak Ibu Guru dapat mengisi jawaban yang sama pada belajar mandiri di atas. Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Atau Bapak Ibu Guru dapat mengisi sesuai contoh pada video ini. Untuk pertanyaan pertama, saya dalam merencanakan tindak lanjut belajar di PMM adalah mempelajari topik hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Inspirasi yang saya dapatkan adalah seringkali niat baik kita dalam menegur atau memberitahu kesalahan murid kurang tepat. Padahal pesan yang ingin disampaikan itu jelas demi kepentingan murid. Kadang kita menggunakan hukuman, intonasi suara tinggi, sanksi, konsekuensi, dan lain-lain. Pada modul ini saya akan belajar perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi serta bagaimana menerapkannya. Kedua, berdasarkan inspirasi dari upaya tindak lanjut, saya melakukan perubahan untuk mendorong disiplin positif dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan restitusi merupakan sebuah pilihan apa yang diyakini dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalahnya. Untuk pertanyaan ketiga, saya copy-pastekan isian jawaban pada menu belajar mandiri. Untuk pertanyaan terakhir, jawaban sama seperti di atas. Saya copy-paste saja. Jika Bapak Ibu telah yakin isian jawaban refleksi tindak lanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung klik kumpulkan. Jika dirasa masih perlu perbaikan, Bapak Ibu bisa klik simpan draft. Dan Bapak Ibu masih bisa untuk mengeditnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir video cara mengisi refleksi tindak lanjut ini. Bagi Bapak Ibu Guru yang menginginkan file dokumen paparan video ini, Bapak Ibu bisa minta pada kolom komentar video ini, nanti kami akan kirimkan filenya. Gratis kok. Hehehe, Bapak Ibu juga dapat menuliskan pengalaman Bapak Ibu selama mengisi e-kinerja PMM ini. Dukung selalu channel ini. Untuk yang belum subscribe, mohon untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan dapat membantu Bapak Ibu Guru dalam mengerjakan e-kinerja PMM-nya. Semoga Bapak Ibu dilancarkan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.